Sahabat BPHN, selamat datang di BPHN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohmah yang akan menemani sahabat BPHN pada siang hari ini dalam program BPHN Talks. Di mana kita pada siang hari ini di studio akan mengajak seluruh sahabat BPHN untuk menulis berkontribusi dalam penulisan di Jurnal Refineding volume 13 nomor 1 yang mengangkat tema fenomena kepatuhan hukum di Indonesia. Mohon maaf atas keterlambatan kami sekitar 30 menit dari jadwal live kami sebelumnya karena ada beberapa hal teknis yang perlu kami persiapkan. Sekali lagi sahabat BPHN, siang hari ini kami dari Humas BPHN akan mengajak berkolaborasi seperti biasa, berkolaborasi baik dengan internal BPHN maupun juga dengan eksternal. Dan pada hari ini kita sudah mengundang Bang Reza, salah satu dari analis hukum ahli media. Beliau nama lengkapnya Reza Fikri Febriansyah. Harusnya ini sudah cukup akrab di halayak ya. Eksistensi beliau di dunia hukum ini sepertinya sudah stepnya udah sekitar 20 tahun Bang, ada Bang? Ya. Selamat datang Bang Reza, apa kabar? Terima kasih Mbak Nurul, terima kasih, senang bisa hadir, ditugaskan dan diundang di acara ini. Oke, baik. Cukup lama sebenarnya Bang Reza nih ya, karena jadwalnya juga cukup padat, jadinya baru kali ini nih berkenan untuk turun gunung ya. Sahabat BPHN, kita akan ngobrol banyak hari ini terkait dengan Jurnal Refineding, baik inovasi di tahun 2024 hingga substansi tema dari JRV sendiri pada volume 13 nomor 1 dengan tema kepatuhan hukum di Indonesia. Namun sebelum kita masuk lebih jauh membahas Jurnal Refineding, teknis penulisan hingga mengapa sih kita sahabat BPHN semua harus mengirimkan artikel hukum ke Jurnal Refineding, kita akan mengajak sembari menunggu sahabat BPHN yang masih bersiap-siap untuk join di live Instagram dan TikTok @bphn_Kemenkumham. Mohon maaf, untuk follow dulu nih akun sosial media dari Humas BPHN, diantaranya @bphn_Kemenkumham dan juga akun X kami @bphn_Kumham, Facebook kami BPHN Kemenkumham, dan jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel kami di BPHN TV Official. Sahabat BPHN, berbeda dengan ulasan terkait dengan penulisan JRV. Sebelum-sebelumnya biasanya saya selalu ditemani dengan Mas Jericho nih selaku pimpinan redaksi JRV. Ada hal yang menarik pada episode kali ini karena yaitu tadi balik saya akan bilang bahwa jarang-jarang nih kita bisa mengundang Bang Reza selaku pemimpin dari JRV BPHN sendiri tahun 2024 untuk bersedia hadir ke BPHN atau katakan turun gunung nih Bang Reza. Kita bakal ngobrolin banyak karya baik itu dalam karya tulis, karena juga Bang Reza salah satu penulis yang sering sekali tulisannya dimuat dalam majalah, jurnal dan juga beberapa surat kabar nasional. Seperti itu kita akan belajar lebih banyak sahabat BPHN tentang bagaimana sih tips and trick penulisan untuk lolos di JRV ataupun di jurnal hukum lainnya. Kita akan gali ilmu sebanyak-banyaknya tentu saja hanya di BPHN Talks. Sahabat BPHN dimanapun Anda berada, sudah menyiapkankah tulisan kalian untuk diterbitkan di Jurnal Refineding volume 13 nomor 1 ini? Karena kali ini special edition untuk di term pertama tahun 2024 kita mengangkat fenomena kepatuhan hukum di Indonesia, betul ya Bang Reza ya? Namun sebelum itu mungkin kita akan memperkenalkan dulu nih Bang Reza, apa itu Jurnal Refineding kepada seluruh sahabat BPHN, kami persilakan. Oke, terima kasih Mbak Nurul dan sahabat BPHN semua. Jadi Jurnal Refineding itu adalah sebuah jurnal hukum yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai salah satu unit utama di Kementerian Hukum dan HAM, dan jurnal ini sudah ada sejak tahun 2012. Ya. Jadi sudah kurang lebih 12 tahun dan saya pikir sudah relatif populer ya di khususnya kalangan para pembelajar hukum dan masyarakat pada umumnya. Nah, sehingga Jurnal Refineding ini sudah relatif baiklah posisi dan reputasinya di dunia jurnal hukum di Indonesia. Dan saat ini kita sudah terakreditasi pada Sinta 2. Jadi sebetulnya itu salah satu bisa dikatakan level yang sudah sangat baik untuk sebuah jurnal hukum, terlebih lagi sebuah jurnal hukum yang dikelola oleh instansi pemerintah.
Kalau jurnal hukum dikelola oleh universitas gitu kan, itu ya tentu karena di sanalah memang habitat ilmiah gitu ya. Tapi kalau jurnal hukum dikelola oleh sebuah instansi pemerintah tetapi punya reputasi baik, ini tentu menjadi kebanggaan kita semua dan mudah-mudahan juga bisa dirasakan manfaatnya oleh publik gitu ya. Iya. Itu. Kalau untuk setiap tahunnya akan ada berapa kali pembukaan term penulisan? Ya, untuk tahun 2024 ini kita merencanakan akan terbit dalam 3 edisi ya. Jadi dalam per 4 bulan. Nah, pada setiap edisi itu per 4 bulan itu kita punya tema-tema tersendiri gitu kan. Dan selama ini kita dalam satu edisi itu 9 tulisan gitu ya, 9 artikel yang akan dimuat di dalam jurnal ini. Dan tadi Mbak Nurul menyampaikan bahwa untuk edisi 2024 ini di volume pertama kita mengambil fenomena kepatuhan hukum di Indonesia dengan beberapa subtemanya yang sebetulnya itu sudah jelas disebarluaskan melalui media sosial dan juga beberapa sarana informasi yang selama ini BPHN gunakan gitu. Ya, baik. Tadi sudah disinggung sedikit tentang tema, namun saya ingin lebih banyak mengulik dulu terkait dengan refiningnya sendiri nih Bang. Apa yang membedakan jurnal refinding dengan jurnal hukum lainnya? Karena BPHN pun juga punya 2 jurnal. Apa yang membedakan? Jadi refinding ini kan sebetulnya dulu dibentuk oleh para pendahulu kita gitu ya, ya orang tua kita, senior-senior kita dengan nama refinding yang pastinya populer di kalangan para pembelajar hukum. Itu kan dari bahasa Belanda yang kalau dalam bahasa Indonesia artinya penemuan hukum. Jadi diharapkan dari apa yang ada di jurnal refinding ini kita menemukan hal-hal baru di dalam dan tentang hukum itu sendiri, baik perspektif baru, kemudian beberapa terobosan-terobosan dalam arti positif untuk hukum gitu ya dari jurnal ini gitu. Jadi memang tidak sembarangan kenapa jurnal ini kemudian sejak awalnya dinamakan refinding, yang dalam bahasa Indonesia artinya penemuan hukum. Dari sekian banyak waktu itu alternatif nama-nama yang akan kita memilih nama refinding dalam arti penemuan hukum. Harapannya dari situ kita banyak menemukan hal-hal baru terkait fenomena dan apapun tentang hukum di Indonesia gitu. Oke. Karena kita ngomongin tentang temanya tadi sudah disinggung sama Bang Reza tentang kepatuhan hukum sendiri, dan tadi juga refinding ternyata ini penemuan atau terobosan baru. Bisa dikatakan bahwa kumpulan tulisan-tulisan ini akan menjadi sebuah penemuan atau terobosan baru juga tentunya yang akan bisa jadi dijadikan sebuah kebijakan mungkin untuk menyumbang RUU PHN mungkin itu bisa jadi. Kira-kira ada berapa tulisan yang akan diambil untuk volume 13 nomor 1 ini? Ya, kalau di yang edisi yang terdekat ini tentu karena kita juga terikat dengan kaidah yang ada gitu ya, dan pada setiap edisinya kita memang akan memuat 9 dari sekian banyak. Saya mendapat masukan dari sistem yang ada di kita ini sudah ada masuk beberapa tulisan. Jadi ini sahabat BPHN juga harus cepat-cepat gitu ya, karena kita juga sebagaimana jurnal lain pada umumnya ada deadline untuk masuk itu, dan saat ini sudah ada beberapa yang masuk dan akan dimuat 9. Dan kami pikir sejak ini ditetapkan itu sudah seharusnya menghasilkan banyak sekali inisiatif untuk menulis yang terkait dengan tema ini gitu ya, kepatuhan hukum di Indonesia, baik dalam konteks supremasi konstitusi, kemudian iklim investasi dan kemudahan berusaha dan lain sebagainya yang kita jadikan subtema yang sudah biasa atau sudah familiar dengan bagaimana memasukkan tulisan di dalam jurnal. Saya yakin sudah memantau nih, dan mungkin dalam
keyakinan saya ini sedang mempersiapkan nih tulisan, dan tinggal menyampaikan atau submit saja ke dalam sistem kita gitu. Oke, Bang Reza, kita tahu bahwa sejak Februari lalu nih kita buka call for papernya untuk GRV sendiri untuk edisi terbaru di tahun 2024 ini. Apa yang sebenarnya menjadi fokus utama dalam edisi baru Jurnal Revinding yang bertema kepatuhan hukum ini? Ya, memang salah satu fokus utama dari edisi ini, kita memang punya tujuan yang agak spesifik ya. Kita dalam rangka mendukung usulan atau juga gagasan dari pemerintah untuk kemudian melakukan penguatan dalam konteks pembinaan hukum nasional dan juga kepatuhan hukum. Dan publik saya rasa sudah apalagi yang familiar dengan isu-isu hukum, sudah familiar dengan adanya beberapa pembicaraan terkait dengan penguatan pembinaan hukum nasional dan juga kepatuhan hukum. Tadi Mbak Nurul juga sampaikan, kita sedang menggagas konsepsi mengenai sebuah rancangan undang-undang baru tentang pembinaan hukum nasional dan juga sebuah rancangan peraturan presiden tentang yang juga terkait dengan audit dan juga kepatuhan hukum. Tapi di luar itu tentunya kepatuhan hukum dalam arti yang luas. Nah, kita juga berharap banyak sekali inspirasi dan masukan-masukan dalam bentuk artikel ilmiah yang akan kita himpun dalam Jurnal Revinding edisi terdekat ini gitu. Oke, Bang Reza, untuk terkait dengan substansi lagi-lagi ini menarik sekali karena temanya juga menarik dan juga ada agenda besar dari BPHN sendiri. Kira-kira sudut pandang apa sih yang akan menarik bagi penulis untuk dapat menggali isu ini? Ya, ini kan juga sebetulnya salah satu bagian dari implementasi partisipasi publik ya. Partisipasi publik dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan juga beberapa waktu yang lalu beberapa kali secara bertahap diperkuat juga oleh mandat konstitusional dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Itu kita harus seoptimal mungkin melibatkan partisipasi publik. Nah, salah satu kanal atau sarana atau saluran untuk menyampaikan partisipasi publik ini melalui penyampaian pemikiran-pemikiran konstruktif ilmiah melalui jurnal ini gitu. Nah, besar harapan kami dari tulisan ini tidak hanya sekedar untuk katakanlah memuaskan hasrat intelektual dari para sahabat BPHN untuk menuangkan pikirannya, tetapi kami berharap juga dari tulisan yang masuk dan juga dimuat itu nantinya ada bukan hanya beberapa tapi juga banyak hal-hal yang bisa kita semua dapat untuk juga melakukan penguatan dalam konteks pembinaan hukum nasional dan kepatuhan hukum di Indonesia gitu. Oke, baik. Sebagai orang yang sering menulis nih, Bang Reza, apakah ada tips and trick sebenarnya agar sebuah penulisan itu bisa lolos dan dimuat dalam jurnal? Maksudnya ini jurnal apapun ya, selain juga GRV, bahkan surat kabar nasional itu kan juga pasti butuh beberapa hal yang unik nih untuk dikuak gitu. Apa Bang? Ya, sebetulnya kalau dari saya, modal utama untuk membuat tulisan yang bagus ya tentu harus membaca dengan banyak gitu ya. Jadi memperluas referensi gitu ya, membaca buku lebih banyak, mendengarkan orang juga lebih banyak. Nah, dari situ kemudian diolah menjadi sebuah tulisan gitu ya. Itu mungkin syarat yang pertama. Kalau hal-hal yang terkait persyaratan teknis tentu sebagaimana jurnal pada umumnya ada kaidah-kaidahnya gitu kan, kita sudah sampaikan, dibuat dengan font apa, jumlah halaman dan lain sebagainya, dan kita maksimal itu 25 halaman. 25 halaman. Jadi kami pikir itu sudah cukup proporsional ya. Jadi tidak juga terlalu singkat tapi juga tidak terlalu panjang. Jadi relatif leluasa untuk menuangkan pikiran-pikiran bernas, brilian di bidang hukum secara sistematis gitu. Oke, sahabat BPHN, sangat menarik ketika kita ngobrol tentang jurnal Revinding ya. Dan tadi juga sudah dibahas bahwa jangan lupa ada kaidah-kaidah dari penulisan jurnal itu sendiri. Kemudian untuk di GRV maksimal 25 halaman, dan juga ternyata ini adalah upaya dari BPHN. Kenapa kita akhirnya mengajak seluruh sahabat BPHN untuk berpartisipasi dalam menulis di GRV adalah ini merupakan salah satu gagasan atau upaya pemerintah, salah satunya Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM, untuk mengajak
seluruh masyarakat berpartisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan kali ini temanya adalah fenomena kepatuhan hukum di Indonesia. Nah, kita ngebahas nih tentang fenomena kepatuhan hukum di Indonesia. Yang menjadi agenda ini kan ingin digali, tentunya ada pandangan dengan kebijakan yang memang penting masukan ini untuk Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional itu sendiri. Kira-kira isu ini apakah menjadi agenda di tahun ini juga, sehingga ini akan menjadi bahan, sekali lagi bukan hanya untuk RUU PHN-nya sendiri, tapi untuk Pusat AE sendiri? Iya, sebetulnya salah satu kenapa kita pilih tema ini, fenomena kepatuhan hukum di Indonesia, kita berharap juga kita mendapat perspektif dan juga dari kalangan yang lebih luas gitu ya. Kalau selama ini jurnal itu lebih banyak kita dapat dari mahasiswa, dosen, atau mungkin guru besar dan lain sebagainya, dengan fenomena kepatuhan hukum di Indonesia, apalagi ini lebih banyak titik tekannya, heavy-nya pada iklim investasi dan usaha gitu ya. Kita sebetulnya menunggu juga loh perspektif dari para praktisi. Saya tidak tahu misalnya dari sebuah kantor hukum ada lawyernya yang kemudian bersedia menuangkan tulisan, itu kita tidak menutup kemungkinan kalau selama ini jurnal itu lebih banyak diisi dari perspektif akademik. Nah, ini kita tunggu juga nih partisipasi dari para praktisi hukum, dari kantor hukum yang selama ini berkecimpung di dalam konteks kepatuhan hukum gitu kan. Selama ini kita kenal ada istilah legal due diligence gitu ya, kepatuhan hukum terhadap aturan-aturan hukum yang ada di Indonesia, khususnya dalam konteks investasi dan iklim usaha. Nah, kita sangat menunggu tuh soal itu, dan memang selama ini masih relatif minim ya praktisi khususnya yang spesifik di bidang dunia usaha, perekonomian itu menuangkan tulisannya dalam bentuk jurnal gitu loh. Ya. Menarik banget ternyata. Ya juga sih ya, karena GRV itu biasanya dikenal oleh kalangan mahasiswa, dosen, guru besar dan lain sebagainya. Tapi memang ini kurang, bisa kita katakan adalah kurang tersosialisasikankah, atau memang kurang menarik atau kurang menyentuh praktisi seperti itu. Padahal kita butuh sumbangsi ide-ide dari praktisi itu sendiri, karena yang akan terkena dampak dari segala kebijakan tentunya peraturan itu adalah semua orang, bukan hanya lingkungan universitas, bukan hanya lingkungan pemerintah saja. Sangat menarik. Oke, kita kembali ke GRV sendiri, Bang Reza. Dari segi penilaian, nantinya untuk tulisan terbaik nih, siapa saja sih yang terlibat di jurnal referendum ini? Misalnya selain dari internal BPHN, apakah ada pihak luar yang terlibat dalam penilaiannya? Ya. Nah, ini juga pertanyaan menarik dan bagus. Hanya memang kami sebagaimana pengelola jurnal pada umumnya tentu punya keterbatasan gitu ya, karena ada kaidah-kaidah yang memang selama ini ditentukan terkait akreditasi dan lain sebagainya. Nah, sebagaimana pengelolaan jurnal pada umumnya, tulisan pemikiran itu dimasukkan atau disubmit melalui OJS ya, online journal system. Nah, kemudian itu kita himpun, lihat, dan pada waktunya nanti kita sampaikan kepada Dewan Redaksi yang selama ini sudah juga populer di kalangan sahabat BPN pada edisi jurnal referendum sebelumnya gitu ya. Nah, nanti dilihat oleh mereka, dibaca, tetapi itu sifatnya blind review gitu ya. Ketika kita masukkan ke Dewan Redaksi ini hanya tahu judul dan juga isi tulisan, tapi kemudian dengan sistem yang ada tentu penulisnya tidak kita sampaikan gitu ya. Nah, setelah itu kemudian diseleksi, kemudian kita sampaikan kepada mitra bestari gitu ya. Mitra bestari ini atau juga mungkin sering juga dikenal dengan istilah peer review gitu ya. Nah, ini biasanya kita pilih dari kalangan ya selama ini umumnya memang akademisi yang sesuai dengan tema yang ada, karena temanya kan tentu berganti-ganti gitu ya. Nah, tema kepatuhan hukum ini juga sedang kita usulkan nantinya mitra bestarinya siapa, dan ini juga para calon penulis ya tentu tidak dapat mengetahui atau bahkan tidak boleh mengetahui siapa mitra bestarinya, kecuali nanti sudah setelah edisinya terbit baru ternyata tulisan saya itu dibaca oleh para mitra bestari, karena ini untuk menghindari bias subjektif gitu ya ketika melakukan penilaian dan seleksi untuk tulisannya masuk di jurnal referendum gitu.
Itu. Tapi mitra bestarinya sendiri kalau tidak salah ini rata-rata semuanya adalah guru besar hukum ya Bang Reza ya. Jadi sahabat BPHN terutama seluruh mahasiswa nih yang ingin mengajukan tulisannya, tenang saja, dan tulisan Anda semua ini sahabat BPHN akan dibaca oleh para guru besar, bahkan tokoh-tokoh ternama negeri ini ya, terutama di bidang hukum. Apalagi ini temanya adalah fenomena kepatuhan hukum. Pasti apalagi dengan 2024 ini kita awali tahun ini dengan tahun politik, bisa jadi ini menjadi sebuah banyak sekali gagasan-gagasan dari seluruh sahabat BPHN untuk memberikan masukan kepada fenomena kepatuhan hukum di Indonesia. Dan kita masih menunggu pertanyaan-pertanyaan dari seluruh sahabat BPHN yang telah tergabung dalam live TikTok dan Instagram kami. Kita akan mencoba menjawab meskipun kita masih ada beberapa pertanyaan lagi untuk Bang Reza terutama, dan mungkin saya akan sedikit mereview dulu terkait dengan JRV sendiri. Kalau tadi dari pertanyaan di awal dan pernyataan Bang Reza sendiri bahwa Jurnal Refinting ini dibangun sejak tahun 2012. Jadi ini adalah tahun ke-13 setelah 12 tahun bereksistensi ya, telah eksistensi 2012. Kemudian juga JRV ini termasuk jurnal tematik yang setiap tahunnya ada 3 tema yang akan dikeluarkan, namun memang akan diumumkan atau call for paper itu sendiri juga nanti akan ada deadline-nya per 4 bulan seperti itu. Kemudian di setiap edisinya akan ada 9 naskah yang terpilih, dan biasanya itu bahkan kalau di edisi sebelumnya Mas Yeriko sempat bilang sempat ada sampai 76 tulisan yang masuk seperti itu, dan yang terpilih hanya 9. Jadi ayo sekarang disempurnakan kembali tulisannya agar bisa dimuat dalam JRV volume 13 nomor 1 ini dengan tema fenomena kepatuhan hukum di Indonesia. Kemudian juga JRV ini ditujukan kepada seluruh masyarakat, akademisi, mahasiswa, praktisi hukum maupun seluruh masyarakat umum pada umumnya, di mana penerbitannya ini gratis, tidak dipungut biaya sama sekali. Namun memang harus ada proses seleksi dari tim redaksi, dari Badan Pembinaan Hukum Nasional, dan juga mitra bestari yang baru saja dijelaskan oleh Bang Reza. Dan juga kita di tahun 2022 JRV ini berhasil meraih recognition atau reakreditasi peringkat 2 atau Sinta 2, dan kalau tidak salah ini menjadi salah satu syarat biasanya untuk kelulusan magister program sebelum ujian tesis di beberapa kampus unggul. Jadi Sinta 2 ini udah termasuk akreditasi yang cukup baik ya, diakui untuk universitas unggul terutama. Dan juga di lembaga indeks internasional JRV atau Journal Refinting ini telah mendapatkan akreditasi Directory of Open Access Journals atau DOAJ. Itu sehingga sistem seleksinya pun juga cukup ketat karena memiliki nilai tersendiri tulisan-tulisan yang akan dimuat dalam JRV BPHN. Dan di bulan ini tentunya JRV membuka call for papers volume 13 nomor 1 dengan deadline-nya sendiri adalah 22 Maret 2024. Artinya masih ada sekitar 2 minggu lagi untuk seluruh sahabat BPHN dapat mengumpulkan tulisan-tulisan Anda. Oke, sudah masuk pertanyaan dari Instagram dari akun Nando Adnan. Mau tanya, menulis di JRV dapat honor kah? Silakan Bang Reza. Ini menarik nih. Saya tidak tahu nih, tapi kayaknya ini juga pertanyaan khas generasi milenial ya. Iya dong. Karena bagi kita pengelola jurnal itu secara esensial tentu honor itu kan kebanggaan sebetulnya. Yeah. Kebanggaan utama dari seorang penulis itu tentu tingkat keterbacaan tulisannya di publik itu sangat luas gitu. Nah, terkait honorarium dalam bentuk materi gitu ya, apalagi jumlah nominal uang, kita memutuskan untuk saat ini kita tidak memberikan gitu. Ya memang ini tentu selalu menjadi dilema di pengelola jurnal manapun sebetulnya, karena setiap keputusan mengenai hal itu tentunya punya plus minusnya masing-masing gitu ya. Terkadang juga dengan honorarium yang besar misalnya tentu itu terkadang juga pada sisi dan batas-batas tertentu itu juga bisa berpengaruh kepada bias subjektif dari penulis gitu. Mau menulis itu hanya untuk honorariumnya atau untuk tingkat keterbacaan publiknya gitu. Kalau masuk pada jurnal-jurnal tertentu ya mungkin honorariumnya besar, tetapi tingkat keterbacaannya mungkin hanya dibaca oleh kalangan yang
sangat spesifik gitu ya, hanya dibaca oleh mungkin dosen itu juga tertentu, atau dibaca oleh mahasiswa itu pun mungkin kalau dibaca untuk keperluan mau melakukan sitasi untuk tugas kuliahnya atau skripsinya dan lain sebagainya. Jadi ya tegasnya kalau honorarium dalam arti sempit dalam bentuk materi kita memutuskan untuk tidak gitu ya, tetapi kemudian honor yang lebih esensial, bagaimana kita menjaga keseimbangan antara jurnal Revinding ini menjadi jurnal yang juga tetap mempertahankan reputasinya, tapi di sisi lain juga meningkatkan keluasan tingkat keterbacaan artikel-artikel yang ada di jurnal Revinding ini gitu. Tapi juga sebenarnya cukup prestis ya, karena tulisan ini kalau misalnya memang lolos, mungkin ini bukan lomba yang ada hadiahnya secara fresh money, tapi ini adalah kompetisi bagaimana sebuah gagasan itu dapat diterima dan divalidasi, bahkan masuk dalam sebuah jurnal yang telah diakui dari skala nasional hingga internasional, kemudian juga dimuat, bahkan kalau tidak salah ini ada cetakannya, dan cetakan itu dikirim ke berbagai instansi juga tentunya ya Bang Reza ya, dan juga dipublikasikan kalau tidak salah di website kami juga yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang bisa atau mencari. Bahkan beberapa kali itu penulis juga yang telah kami undang di program kita di Juara ya, kalau tidak salah, Jurnal Revinding Bersuara itu selalu mengatakan bahwa banyak sekali tulisan mereka yang dikutip oleh mahasiswa S1 maupun juga S2 yang sedang menyusun tesisnya. Jadi ini merupakan kebanggaan tersendiri sepertinya, karena apa yang menjadi karya tulis ini dapat digunakan atau kebermanfaatannya itu sangat bermanfaat bagi banyak orang, seperti itu. Oke, kita ada lagi pertanyaan yang masuk, namun sembari kita menunggu pertanyaan-pertanyaan lainnya, kita kembali lagi dong untuk bertanya nih ke Bang Reza. Langkah ke depannya nih, atau harapan yang akan dilakukan oleh Jurnal Revinding, apalagi kan Bang Reza baru saja terpilih di tahun 2024 ini sebagai pemimpin umum dari JRV sendiri, dalam rangka pengembangan JRV khususnya. Sebetulnya sebagaimana pengelola jurnal pada umumnya, apalagi kalau pengelola jurnal di suatu instansi pemerintahan itu kan berdasarkan penugasan ya, bukan keterpilihan gitu ya. Jadi berdasarkan penugasan, dan kita selalu berkomitmen untuk meningkatkan layanan gitu, dan kita juga melakukan pengembangan ya dalam rangka meningkatkan honorarium dalam arti luas tadi gitu ya, aspek kebanggaan dari si penulisnya itu. Jadi kita memberikan insentif itu tidak dalam bentuk materi atau uang gitu ya, tetapi kita meningkatkan layanan. Nah, kita juga punya beberapa program yang pengembangan Revinding seperti jurnal Revinding Bersuara, kemudian juga text to speech gitu ya. Jadi di BPHN ini jurnal Revinding sudah ada program jurnal Revinding Bersuara. Jadi tulisan yang sudah dimuat itu kita undang penulisnya, lalu dia juga kemudian memaparkan pokok-pokok dari tulisannya itu. Tulisan-tulisan yang ada sudah masuk di jurnal kita pilih lagi, nah kemudian kita buat podcast. Mbak Nurul kan beberapa kali terlibat dalam program Juara itu ya, Jurnal Revinding Bersuara, dan juga text to speech gitu. Kita sudah ada beberapa tulisan yang kita sudah konversi dari bentuk tulisan menjadi suara gitu ya. Dan ini memang utamanya ada dua tujuan. Yang pertama untuk supaya jurnal Revinding ini bisa dinikmati secara mobile gitu ya, sehingga menikmati jurnal Revinding ini tidak sekedar dengan cara membaca, tetapi juga bisa didengarkan dan dilihat gitu di YouTube, kemudian di Spotify dan sarana-sarana lainnya gitu. Dan untuk juga supaya ini bisa dinikmati oleh sahabat-sahabat BPHN yang disabilitas gitu ya. Dan kita sudah pernah melakukan itu dan mendapat sambutan yang relatif baik gitu ya dari mereka. Kita pernah mengundang dulu ada Rehan ya namanya, dia sedang menempuh magister juga di Fakultas Hukum UI, dan dia menyambut sangat baik, dan dia berkomitmen untuk juga menyampaikan kepada teman-teman sahabat-sahabat BPHN dan di komunitas mereka para disabilitas, khususnya disabilitas yang sedang belajar atau kuliah hukum gitu
gitu. Dan ini salah satu ya bisa dikatakan terobosan kita lah untuk juga meningkatkan layanan gitu. Ya, jadi Gitu. ternyata memang JRV sendiri juga sudah mengembangkan Ya. programnya, bukan lagi jurnal refinding yang berupa bentuk tulisan, namun juga dari tulisan-tulisan sahabat BPHN yang telah dikumpulkan itu juga dikembangkan lagi, yang dimana kita juga mengulasnya melalui program Juara atau jurnal refinding bersuara, yang kita mengundang penulisnya kemudian menceritakan terkait dengan pokok-pokok pikiran dalam tulisan tersebut, dan juga ada text to voice nih sahabat BPHN. Jadi jurnal yang telah dimuat itu kita kembali suarakan, dan itu bukan hanya untuk mempermudah seluruh sahabat BPHN untuk lebih accessible untuk didengar, namun juga ternyata ini tujuannya untuk membantu teman-teman disabilitas terutama buta ya, Bang Reza ya, untuk lebih menerima manfaatnya dari jurnal ini dan memudahkan dari teman-teman disabilitas terutama yang buta untuk dapat mendengarkan isi dari pokok-pokok atau bahkan keseluruhan dari jurnal itu sendiri, tulisan dari sahabat BPHN yang telah terkumpul di jurnal refinding. Oke, kita memasuki, ini ada pertanyaan dari akun Yaret_Hetari. Apakah ada semacam award ke depan bagi para penulis yang tulisannya dimuat dalam JRV? Kembali lagi dengan award. Ya, itu menjadi salah satu concern kita juga ya gitu. Kita sedang berupaya untuk ke sana gitu ya. Karena ini juga memang pengelolaan jurnal ini sudah berjalan selama 12 tahun gitu ya. Nah, sehingga kita memang akan pikirkan itu. Tapi kita tadi pengembangan layanan itu kami pikir itu salah satu yang sementara ini bisa kami lakukan untuk juga meningkatkan award atau apresiasi terhadap para penulis yang telah berkontribusi. Saya tidak banyak dapat informasi tentang jurnal lain yang kemudian telah melakukan apa yang sudah refinding lakukan ya, dalam bentuk tadi Juara atau text to voice gitu ya, yang kemudian mengundang penulisnya untuk memaparkan apa-apa yang menjadi pokok-pokok tulisannya, dan juga untuk supaya itu bisa dimanfaatkan oleh para teman-teman kita yang penyandang disabilitas tadi gitu. Dan memang kan selalu dilema bagi pengelola jurnal itu bagaimana menjaga antara reputasi jurnal dengan tingkat keterbacaan. Nah, kita bisa melihat akreditasi tinggi atau mungkin sudah ada versi bahasa Inggrisnya, tapi yang baca siapa ya gitu. Mungkin dia tinggi secara akademik atau tinggi secara reputasi internasional, tapi tingkat keterbacaannya mungkin yang membaca jurnal di dalam akreditasi lebih tinggi dan lain sebagainya itu ya tinggi, tetapi tingkat keterbacaannya jangan-jangan baru dibaca ketika ada kebutuhan untuk ingin mensitasi tulisan itu. Nah, tapi tulisan itu kemudian tidak cukup luas bisa dinikmati oleh publik. Nah, refinding berupaya untuk menjaga proporsionalitas mengenai dua hal tersebut gitu, Mbak Nurul. Mungkin juga ini yang menjadi harapan dari seluruh sahabat BPHN nih, Bang Reza, supaya JRV semoga bisa terakreditasi Scopus ya. Itu kan akreditasi internasional yang tertinggi. Harapannya bisa sampai ke sana, dan entah Sinta 2 apakah itu udah tertinggi atau masih ada Sinta 3 sampai Sinta 5? Kalau dalam itu kan ada lagi Sinta 1 ya. Hanya memang Sinta 1 itu salah satu prasyaratnya adalah harus ada versi bahasa Inggrisnya gitu ya. Nah, kita belum sampai ke sana. Nah, lagi-lagi ya selalu kalau dalam rapat pengelola jurnal kita gitu di internal selalu dilemanya ya oke, keren sih kalau ada versi bahasa Inggrisnya, tapi kan itu tentu membutuhkan sumber daya lagi yang lebih gitu ya, baik dari sisi biaya, jumlah personil dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain kita juga selama ini melihat umumnya yang lebih tinggi akreditasinya itu juga ya dalam batas-batas tertentu jadi menara gading gitu ya. Keren, tapi yang baca siapa ya gitu ya. Yang akan baca biasanya kalau dia nggak mahasiswa magister, mahasiswa doktor untuk keperluan risetnya gitu. Tapi dibaca oleh publik dalam arti yang lebih luas kayaknya masih kurang deh. Nah, kita tetap mau sebagaimana pengelola jurnal pada umumnya meningkatkan akreditasi itu, rekognisi dalam ranah-ranah itu, tapi juga kita tidak mau juga untuk meninggalkan bagaimana menjaga keseimbangan
ini secara reputasi oke, tapi juga tingkat keterbacaannya juga relatif juga populer di publik pada umumnya gitu. Ya. Ternyata ya itu tadi kembali sahabat BPHN, upaya untuk peningkatan dari kualitas GRV sendiri itu terus ditingkatkan oleh BPHN selaku memang pengelola dari jurnal Refinding sendiri. Akan tetapi memang ada beberapa hal yang ternyata itu juga menjadi sebuah dilema ya ketika kita ingin menginggriskan, ibarat ada syaratnya harus menggunakan bahasa internasional yaitu Inggris gitu, tapi yang akan membaca siapa gitu, dan memang target kita adalah targetednya adalah isu-isu dan tulisan ini memang akan mengena di masyarakat dan tentunya akan menjadi sebuah bacaan yang lebih mudah dan diterima, bahkan membumi ya dapat kita katakan di masyarakat. Oke, kita akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Apakah ada kurasi terkait plagiasi? Apabila ada, berapa batasan persentasinya? Oh iya, kalau kita di skripsi atau tesis kan kita ada nih Bang, kurasi terkait dengan plagiasi. Ada ya, semua dalam kaitan itu sudah kita sampaikan ya di media sosial kita, itu bisa baca di sana, dan kita juga sudah terintegrasi dengan sistem-sistem proteksi yang dapat mendeteksi itu, karena salah satu bisa dikatakan kehinaan utama dari sebuah tulisan itu kan plagiasi gitu ya, baik memplagiasi karya orang lain, juga ada istilah self plagiarism gitu ya. Jadi memplagiat tulisannya sendiri yang sebetulnya udah ada di mana, lalu dia tulis ulang tanpa menyebutkan ini pernah. Jadi itu salah satu hal yang paling bisa dikatakan paling haram lah dalam sebuah tulisan, dan kita sudah punya sistem yang terintegrasi dengan Turnitin dan hal-hal lain sebagainya, sehingga itulah juga yang salah satu menjadi indikator kenapa jurnal Refinding ini mendapat predikat dan akreditasi pada level Sinta 2 gitu ya. Dan mungkin ini ya Bang ya, kalau misalnya terkait dengan plagiarisme dan lain sebagainya, kadang tuh semakin kita banyak membaca referensi, kadang kita juga sering menggunakan kalimat yang sudah pernah kita baca gitu, dan itu tulisan orang, jadi itu juga sering membuat kita juga pun yang selaku penulisnya harus sering mengecek tuh. Ada beberapa tools juga kan ya untuk membaca atau memprediksi plagiarisme dalam tulisan kita sendiri. Mungkin nanti kita bisa bagi itu, informasikan kembali, dan tentunya jangan lupa untuk seluruh sahabat BPHN yang ingin mengajukan tulisannya dalam jurnal Refinding kita volume 13 nomor 1 bisa mengunjungi refinding.bphn.go.id/e-journal. Jadi nanti bisa cari di sana atau bisa membuka website dari bphn.go.id saja, nanti langsung dicari layanan kita yang ada Refindingnya. Nanti di sana langsung bisa diklik dan kita bisa cari, sahabat BPHN bisa melihat bagaimana deadline-nya dan lain sebagainya, dan tata cara penulisannya. Bahkan ada beberapa itu langsung ada template-nya yang bisa sahabat BPHN unduh dan bisa lihat, sesuaikan untuk menulis di jurnal Refinding volume 13 nomor 1 dengan tema fenomena kepatuhan hukum di Indonesia. Oke, kita masih menunggu mungkin 1-2 pertanyaan lagi sebelum kita menutup perbincangan diskusi kita pada hari ini. Mumpung ada Bang Reza nih. Nah, Bang Reza, mungkin kalau belum ada yang nanya, saya yang akan menanya dulu. Biasanya butuh berapa lama proses untuk menyunting atau memilih penulis-penulis terbaik, 9 penulis terbaik? Ya, saya mungkin akan menjelaskan dalam batas-batas tertentu soal itu ya. Kan kita punya deadline submit dari penulis itu untuk yang edisi terdekat itu 22 Maret. Nah, setelah itu kita melakukan review di Dewan Redaksi, kemudian dari tulisan yang banyak itu harapan kita kemudian terseleksi lagi dari seleksi dalam konteks format gitu ya. Mungkin ada yang saking semangatnya menulis sampai 100 halaman misalnya gitu ya, menyampaikan ya pokoknya pasrah aja dimuat atau tidak, jumlah halaman, kemudian format dan lain sebagainya. Lewat dari itu kemudian kita seleksi lagi dari konteks relevansinya dengan tema yang kita tentukan gitu ya. Relevan nggak ya, tulisannya bagus tapi kayaknya ini jauh deh dari tema yang kita harapkan
kita save dalam deposit box kita, sistem yang ada, mungkin ini kita bisa pertimbangkan untuk pada edisi berikutnya misalnya gitu kan. Itu juga salah satu alternatif yang bisa kita berikan gitu ya, walaupun tentu ada mekanisme lain kalau untuk memasukkan kembali tulisannya di edisi yang akan datang. Tapi kan kita pasti ingat, oh dulu pernah ada yang masuk tapi tulisannya bagus, hanya memang waktu itu tidak cukup relevan dengan tema yang dipersyaratkan. Nah, dari sekian banyak tulisan itu, harapan kita bisa terseleksi dan itu memudahkan mitra bestari yang tadi Mbak Nurul sampaikan, para praktisi ternama, akademisi ternama yang membantu kita untuk kemudian menseleksi untuk menjaga dan juga senantiasa meningkatkan kualitas tulisan-tulisan yang ada di jurnal Revinding kita, sehingga dari situlah kita juga mendapatkan salah satu academic guarantee gitu ya, dari para akademisi, juga para praktisi yang familiar dengan tema-tema yang kita tentukan. Setelah dari mereka dikembalikan lagi kepada Dewan Redaksi dan nantinya kemudian kitalah pengelola jurnal yang kemudian memutuskan mana yang akan kita muat gitu. Karena ya tentu yang menjadi tidak mudah memang memilih mana yang tidak kita muat gitu ya. Tapi kalau memilih mana yang kita muat umumnya memang relatif mudah tuh. Ya itulah hasil dari sebuah proses gitu ya. Bang Reza tadi juga di awal sempat menyebutkan terkait dengan tema, tadi kan tema besarnya fenomena kepatuhan hukum di Indonesia. Nah, subtemanya sendiri yang ini mungkin bisa menjadi sebuah kisi-kisi juga sih bagi seluruh sahabat BPHN yang mungkin baru menulis, jadi masih ada waktu 2 minggu ini nih. Kira-kira substansi yang memang itu bisa digali itu apa? Ya sebetulnya kan kalau temanya itu tadi ya, fenomena kepatuhan hukum di Indonesia. Kemudian di bawah tema itu kita juga mencoba memudahkan para calon penulis yang tulisannya nantinya harapan kita bersama dimuat di dalam JARVI. Itu kita ada sub-sub tema dari fenomena kepatuhan hukum di Indonesia. Ada yang dalam kaitannya dengan supremasi konstitusi, karena kita lihat dalam beberapa waktu belakangan ini kan hangat nih ya tentang beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, beberapa dialektika di publik tentang kepatuhan kita terhadap konstitusi ya dalam banyak hal lah. Nah, lalu juga yang paling utama sebetulnya nih yang paling kita tunggu ini jadi semi bocoran juga ya, justru pada konteks kepatuhan para pelaku usaha dengan hukum di Indonesia, yang ini nantinya akan banyak diharapkan kita dapat berbagai macam insight, perspektif dari para penulis untuk ya tadi secara spesifik kebutuhan untuk penguatan regulasi dalam konteks pembinaan hukum nasional dan juga kepatuhan hukum di Indonesia. Lalu ada juga soal peningkatan pembudayaan hukum gitu ya, dan juga kemudian tata kelola pendokumentasian hukum gitu. Karena dengan di era sekarang ini untuk bagaimana mendokumentasikan produk hukum, peristiwa hukum dan lain sebagainya ini juga penting, dan kami tidak membatasi tulisan ini harus ditulis oleh orang-orang yang belajar secara formal tentang hukum ya, sehingga para sahabat BPN yang berlatar belakang pendidikan teknologi informasi, komunikasi dan lain sebagainya, kalau kemudian ada inspirasi penulisan yang dalam konteks subtema pendokumentasian hukum secara lebih modern, itu kayaknya kita tunggu juga tuh, karena mungkin mereka bisa mengisi ruang-ruang itu. Iya. Ini menarik sekali karena saya langsung ingat nih, oh iya ada beberapa hal, terutama ini isu di akhir tahun kemarin sempat ada terkait dengan kebijakan ekonomi ya, tentunya terkait dengan kenaikan pajak bagi pelaku bisnis. Ini sebenarnya cocok banget nih untuk beberapa pelaku bisnis, karena tadi Bang Reza juga menyebutkan bahwa bagaimana sih sebenarnya kita berangkat, jurnal itu biasanya berangkat dari masalah. Setiap tulisan itu berangkat dari sebuah masalah, fenomena seperti itu. Jadinya ini menjadi sebuah keunikan, dan bahkan kita membutuhkan suara dari para pelaku bisnis nih kepada pemerintah tentunya yang akan kami tampung di sini, bahkan bisa kita publikasikan bahwa ternyata
ternyata memang ada fenomena ini, kenaikan pajak itu akan berdampak dan lain sebagainya, dan yang dirugikan itu bukan hanya masyarakat, tapi bagaimana dengan pelaku bisnis yang mereka juga bisnisnya ternyata tidak cukup baik ya, tidak dalam kondisi yang baik, apalagi masih pemenuhan dalam menormalisasi dari COVID kemudian ke normal lagi, dan itu sepertinya belum balik modal tapi udah ditarik pajak yang tinggi nih. Itu bisa menjadi sebuah permasalahan atau fenomena yang bisa dibahas juga terkait dengan masyarakat pelaku bisnis harus patuh hukum nih, tapi bagaimana tiba-tiba ada kebijakan baru yang justru malah merugikan masyarakat. Itu sangat bisa untuk diangkat sahabat BPHN untuk dimasukkan ke dalam jurnal Refinding. Bahkan tulisan yang tidak terpilih harusnya tetap bisa menjadi bahan ya Bang ya. Punya kesempatan. Betul. Dan mungkin di tahun edisi kali ini tentang kepatuhan hukum belum bisa diterbitkan, tapi di tulisan yang lain atau di tema yang lain atau bahkan di jurnal yang lain ketika mengangkat tema tersebut bisa jadi itu dimuat seperti itu sahabat BPHN. Wah, seru banget nih kalau kita ngomongin tentang fenomena kepatuhan hukum, sepertinya luas sekali ya untuk bisa kita dapat masukan banyak terutama dari masyarakat kepada pemerintah, karena tidak semua program dari pemerintah itu bisa menjemput bola gitu Bang Reza ya. Oke, Bang Reza, kira-kira ada yang ingin disampaikan lagi sebagai closing statement kita pada sore hari ini? Ya, jadi sekali lagi terima kasih atas perhatian dan juga keikutsertaan dari para sahabat BPHN dalam acara kali ini, dan kami pengelola jurnal Refinding sangat menunggu tulisan-tulisan terbaik dari para sahabat BPHN, dan kami pastikan bahwa tulisan yang akan dimuat itu dalam rangka menjaga proporsionalitas antara bagaimana jurnal ini tetap pada reputasinya diakreditasi Sinta 2, tapi di sisi lain juga untuk meningkatkan tingkat keterbacaan tulisan ini di publik gitu. Karena seringkali memang ada dilema juga tuh, kita kadang-kadang bisa mengidentifikasi juga motivasi penulis kalau tulisannya mau dimuat gitu ya. Ada yang memang utamanya honorarium, ada yang utamanya untuk mendapatkan angka kredit dan lain sebagainya. Nah, tapi justru kami salah satu upaya seleksinya bagaimana bisa mengidentifikasi motivasi yang paling honor dari penulis itu. Dia memang secara tulus ingin tulisannya dimuat semata-mata demi tulisannya itu dibaca oleh publik dalam arti yang luas, dan itu kita pastikan mendapat prioritas utama untuk kita muat, selain memenuhi kaidah formalnya dalam bentuk syarat-syarat ya format, font yang digunakan, batas maksimal halaman dan lain sebagainya, kualitas tulisan, dan juga pengelola jurnal pada umumnya punya cara tersendiri tuh untuk bagaimana mengidentifikasi motivasi penulis, dan honor tertinggi dari penulis itu ya tentu justru tingkat keterbacaan pemikirannya untuk publik dalam arti yang luas. Jadi tidak semata-mata untuk keperluan akademik bagi penulis, dan juga tidak semata-mata sekedar menjaga reputasi dari jurnal Refinding. Sekali lagi untuk perluasan tingkat keterbacaan pemikiran itu bagi kemanfaatan publik dalam arti yang paling luas gitu. Luar biasa, saya senang banget nih bisa kehadiran Bang Reza memberikan kita insight yang cukup banyak, baik terkait dengan jurnal Refinding, kemudian juga terkait dengan substansi kepatuhan hukum di Indonesia sendiri, bahkan tadi sudah beberapa yang dikulik nih, dan juga tips and trik nih penulisan untuk baik itu di jurnal maupun di ruang-ruang lainnya. Banyak sekali cara berkarya, salah satunya ialah dengan cara menulis, dan ada sebuah kebanggaan sendiri ketika kita berguna, memiliki nilai kebermanfaatan tentunya bagi orang lain, apalagi ketika karya itu tulisan selamanya pasti akan dikenang dan bahkan bisa dikenal oleh orang dimanapun berada dan bisa diakses tentunya. Jadi ayo menulis di jurnal Refinding untuk volume 13 nomor 1 dengan tema fenomena kepatuhan hukum di Indonesia. Terima kasih Bang Reza telah hadir di studio BPHN dan mengisi ruang BPHN Talks. Luar biasa sekali kehadirannya di studio ini, dan program ini sangat insightful dan memberikan banyak sekali
pengetahuan baru terhadap kita semua, dan tentunya ajakan untuk menulis di Jurnal Refindig volume 13 nomor 1 dengan tema kepatuhan hukum di Indonesia. Kita masih menunggu, masih ada beberapa waktu lagi, beberapa hari lagi menuju 22 Maret, yaitu deadline dari penulisan Jurnal Refindig volume 13 nomor 1. Segitu saja dulu sahabat BPHN. Terima kasih banyak atas partisipasinya, pertanyaannya, dan tetap setia selalu memfollow kita di Instagram kita, di Twitter kita, dan juga di Facebook dan juga Instagram kita. Tentunya hari ini kita live di sana. Tetap jangan lupa untuk follow kami dan jangan lupa like and subscribe YouTube channel kami di BPHN TV Official. Stay safe, stay healthy. Kita berjumpa lagi di program BPHN Talks lainnya dengan tema-tema lainnya yang tentunya tidak kalah seru, terutama banyak sekali tema-tema tahun 2024 ini yang harus kita ulik, kita usik sedikit ya, dan kita tanya dan kita validasi kepada narasumber atau pembicara-pembicara yang memang expertnya di sana. Mungkin itu saja. Stay tune everyone. Bye.